perkenalkan, saya Suster Widyarti yang bertugas pada shift pagi ini. Gimana keadaan Bapak pagi ini, Bu? Apakah masih ada keluhan? Kondisi suami saya pagi ini sudah lebih membaik, Suster, dan juga sudah tidak ada keluhan seperti pusing yang kemarin. Oh, baik Ibu. Sebelumnya saya akan memastikan terlebih dahulu untuk nama dan tanggal lahir Bapak ya, Bu. Iya, Sus. Untuk nama Bapak Joni Susanto ya, Ibu. Iya, betul, Suster. Untuk tanggal lahirnya bisa minta tolong disebutkan. Tanggal lahirnya 1 Januari 1985. Baik, dengan Bapak Joni Susanto dengan tanggal lahir 1 Januari 1985 ya, Ibu. Iya, betul, Suster. Nah, sesuai dengan kontrak waktu kita kemarin sore, pagi ini saya akan memberikan edukasi mengenai hipertensi, cara perawatan dan pencegahannya nanti. Oke, Suster. Tujuannya supaya Ibu lebih memahami bagaimana pencegahan dan perawatan hipertensi. Nanti saya akan menjelaskan kira-kira sekitar 10-15 menit gitu, Ibu. Ya, Suster. Apakah Ibu sudah siap? Sudah siap, Suster. Baik, kalau sudah siap, kita langsung saja ya, Bu ya. Sebelumnya, apakah Ibu sudah pernah tahu atau sudah pernah mendapatkan edukasi mengenai hipertensi, Bu? Belum, Suster. Baik. Nah, di sini kita akan membahas mengenai apa itu hipertensi, ya, Bu ya. Oke, Suster. Nah, jadi hipertensi itu keadaan di mana tekanan darah seseorang lebih tinggi dari normal. Nah, untuk tekanan sistolnya lebih dari atau sama dengan 140 dan tekanan diastol lebih dari atau sama dengan 90 dalam pengukuran 2 kali secara berturut-turut dalam kondisi istirahat. Pada Bapak kemarin tekanan darahnya Bapak sampai 180/100 ya, Bu ya? Iya, betul, Suster. Berarti Jadi itu udah masuk kategori iya, hipertensi. berarti Bapak itu sudah termasuk dalam kategori hipertensi ya, Bu ya. Nah, untuk tanda dan gejala dari hipertensi itu sendiri, nah kalau yang Bapak rasakan kemarin Sering pusing. sering pusing ya, Bu ya. Nah, benar, untuk tanda dan gejalanya sering pusing. Ada juga selain itu tengkuk terasa berat, tegang, kemudian juga bisa nyeri dada, sesak nafas, kemudian juga bisa pandangan kabur, dan selain itu juga bisa pasien itu mengalami penurunan kesadaran. Selanjutnya, apa sih pencegahan hipertensi? Nah, biasa kita singkat dengan CERDIK ya, Bu ya. Di mana yang pertama itu C, yaitu cek kesehatan secara berkala. Jadi Bapak harus cek secara rutin untuk tekanan darahnya supaya bisa mengetahui apakah tekanan darah Bapak masih tinggi atau sudah kembali normal. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu enyahkan asap rokok. Nah, harus menghindari asap rokok, harus berhenti merokok karena rokok ini kan mengandung nikotin ya, Bu. Nah, nikotin itu sendiri akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah sehingga akan meningkatkan tekanan darah. Jadi itu harus dihindari. Kemudian yang ketiga yaitu dengan rajin aktivitas fisik. Jadi Bapak nanti juga bisa melakukan aktivitas ringan seperti olahraga ringan kayak jalan kaki gitu ya, Bu ya. Nah, yang keempat yaitu dengan diet seimbang. Diet seimbang ini nanti Ibu harus memperhatikan untuk konsumsi dari garam untuk Bapak ya, harus membatasi garam, kemudian memberikan makanan yang sehat, gizi seimbang, kemudian juga Bapak harus menghindari alkohol ya, Bu ya, tidak boleh alkohol itu. Kemudian juga yang terakhir harus menjaga supaya berat badan Bapak tetap ideal. Untuk yang kelima yaitu dengan istirahat yang cukup. Nah, di mana dalam satu hari itu kita membutuhkan waktu sekitar 7-9 jam untuk tidur ya, Bu ya. Dan yang selanjutnya yaitu K atau kelola stres. Nah, stres yang berkepanjangan itu akan menyebabkan peningkatan tekanan darah. Jadi kita harus mengelola stres itu dengan baik ya, Bu
sini ada beberapa hal yang dianjurkan untuk penderita hipertensi. Yang pertama ya Bu, yaitu minum obat secara teratur. Jadi Bapak harus minum obat secara teratur. Kemudian jangan menghentikan, mengurangi atau menambah dosis tanpa anjuran dari dokter. Untuk yang kedua yaitu dengan diet rendah garam. Nah, untuk diet rendah garam ini dibagi menjadi 3 klasifikasi Ibu. Rendah garam yang pertama yaitu untuk penderita hipertensi berat dengan komplikasi seperti gagal jantung, puding, dan gagal ginjal. Nah, untuk penderita ini dalam konsumsi garam sangat dibatasi ya Bu, dalam 1 hari sekitar 200 sampai 400 mg. Kemudian, nah untuk penderita ini juga tidak boleh menggunakan garam dapur untuk memasak atau saat menyajikan makanan. Juga harus menghindari semua makanan yang mengandung natrium yang tinggi. Selanjutnya, diet rendah garam yang kedua. Nah, ini untuk penderita hipertensi sedang atau penderita hipertensi yang sedang mengalami perbaikan, di mana dalam kondisi ini konsumsi garam yang disarankan sekitar 600 sampai 800 mg per hari Bu. Untuk penderita ini masih boleh menggunakan garam dalam jumlah yang sangat dibatasi. Terus harus menghindari makanan yang tinggi garam atau tinggi natrium seperti ikan asin, sosis, nugget, junk food itu ya Bu ya, makanan kaleng, juga mie instan. Selanjutnya untuk diet rendah garam yang ketiga yaitu untuk penderita hipertensi yang ringan ya Bu ya, atau dengan hipertensi yang mulai terkontrol. Nah, untuk penderita ini konsumsi garam yang disarankan dalam 1 hari sekitar 1000 sampai 1200 mg. Nah, pada penderita ini boleh menggunakan garam, tetapi tetap harus memperhatikan tidak boleh melebihi anjuran penggunaan garam dalam 1 hari. Seperti itu. Nah, untuk yang ketiga yaitu dengan membatasi dan menghindari makanan yang tinggi garam dan lemak. Nah, di sini ada beberapa makanan yang dianjurkan dibatasi dan dihindari. Untuk makanan yang dianjurkan yaitu sayuran hijau, buah segar, ikan atau ayam tanpa kulit, tahu, tempe, kacang-kacangan, nasi merah, ubi, oatmeal, dan yang terakhir yaitu air putih. Nah, untuk makanan yang dibatasi yaitu daging merah, santan, gorengan, makanan manis, dan kopi. Nah, untuk makanan yang dihindari yang pertama yaitu mie instan, fast food, keripik, daging olahan, makanan kaleng, kemudian makanan asin dan berpengawet, juga minuman beralkohol. Seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya yang keempat yaitu aktivitas fisik yang baik. Nah, di mana nanti setelah pulang Bapak disarankan untuk aktivitas fisik ini. Nah, ini bisa dengan olahraga ringan ya Bu ya, misalnya jogging atau ini Bu, atau senam hipertensi. Ya, dalam 1 hari disarankan kita beraktivitas fisik atau berolahraga sekitar 30 sampai 45 menit. Seperti itu. Nah, untuk yang kelima yaitu dengan istirahat yang cukup. Di mana dalam 1 hari itu kita membutuhkan waktu untuk tidur sekitar 7 sampai 9 jam. Nah, tidak boleh begadang ya Bu, harus dihindari begadang. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita harus mengontrol tekanan darah secara rutin. Ini harus benar-benar diperhatikan ya Bu ya. Untuk selanjutnya kita juga harus mengetahui kapan penderita hipertensi itu harus dibawa ke fasilitas kesehatan atau ke rumah sakit ya Bu ya. Jadi saat penderita hipertensi itu mengalami pusing atau nyeri kepala hebat, kemudian nyeri dada hebat, sesak nafas, pandangan kabur secara mendadak, atau sampai dengan pasien
fisik, misalnya nanti ibu bisa berolahraga bersama, kemudian ibu juga harus memperhatikan untuk diet dan konsumsi garam dari bapak ya. Tadi kan sudah saya jelaskan untuk makanan yang disarankan atau dianjurkan, dibatasi dan yang harus dihindari. Baik Ibu, untuk penyampaian materinya sudah selesai. Apakah dari Ibu ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada sedikit ya sus. Iya. Tadi untuk suami saya kan sudah masuk kategori prevensi ya sus ya. Iya. Berarti misalkan nanti kalau keluar dari rumah sakit, berarti di rumah tuh untuk makanan yang harus dikonsumsi itu harus benar-benar dibatasi ya. Seperti tadi itu harus dibatasi garam ya kalau nggak salah. Iya betul. Pokoknya garam itu harus dibatasi untuk konsumsi yang asin-asin juga ya. Iya betul. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya Bu, untuk konsumsi garam harus dibatasi, kemudian untuk beberapa makanan yang disarankan dihindari dan yang dibatasi seperti tadi. Baik, seperti itu ya Bu ya. Ada lagi Ibu yang mau ditanyakan? Saya rasa cukup ya sus. Sudah cukup ya Bu ya. Baik, untuk hasil evaluasi mohon izin saya sedikit bertanya kepada Ibu ya Bu ya. Iya sus. Tadi mengenai tanda dan gejala hipertensi. Untuk tanda dan gejalanya tadi seperti apa ya Bu ya? Untuk tanda dan gejalanya tadi yang ibu jelaskan itu ada ini ya Bu. Ada ini ya sus. Sering pusing. Iya. Terus masalah ini ya tegang ya. Iya, punya terasa tegang. Terus nyeri dada, sesak, pandangan kabur, bahkan sampai tidak sadarkan diri. Iya betul. Jadi seperti yang Ibu sampaikan ini ya, berarti Ibu sudah tahu mengenai tanda dan gejala dari hipertensi. Dan Ibu sampaikan tadi sudah seperti apa yang saya jelaskan. Baik Ibu, sebelum mengakhiri edukasi ini, saya ada brosur ya Bu. Nanti ini bisa Ibu bawa pulang. Nah untuk materi-materi yang tadi saya jelaskan itu sudah ada di brosur ini Ibu. Ya. Oke, terima kasih Mister. Baik Ibu, untuk edukasinya saya akhiri ya Bu ya. Terima kasih untuk waktunya. Saya pamit izin untuk kembali ke ruangan. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, Ibu bisa menemui saya di ruangan kantor perawat. Oke, Ya. Sister. Ya, terima kasih Ibu. Saya pamit dulu. Mari, Sister.